Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. 9. Apa yang Anda inginkan dari saya? Nomor 7 adalah orang pertama yang berbicara. Jelas dia tampak sedikit terkejut dengan pemandangan di depannya. Karena saya mencari pengusaha nomor 1 yang berkeliling dunia, tentu saja itu untuk membuat kesepakatan. Xiaoyan juga tidak berbicara omong kosong dan langsung mengirimkan pil tubuh dewa dan iblis yang telah dimurnikannya 5 kali di dalam suyu. Kemudian Xiaoyan meminta nomor 1 untuk menyampaikan pesan kepada nomor 7. Ternyata Anda berhasil menyempurnakan ramuan ini, dan kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang diharapkan. Jadi tidak buruk. Setelah beberapa saat, suara nomor 7 terdengar, yang menunjukkan dia telah memeriksa ramuan yang disempurnakan oleh Xiaoyan dan tampaknya sangat puas. Apakah hanya yang ini saja? Bahkan obat yang disediakan cukup. Jika Anda mau, saya juga dapat menyempurnakan 2 lagi. Tapi Anda perlu menyediakan bahan obatnya. Jawab Xiaoyan perlahan. Namun meskipun dalam kata-kata Xiaoyan tidak disebutkan secara terus terang, tapi arti dari kalimat ini adalah Xiaoyan ingin memberitahu nomor 7 bahwa dia memiliki sisa bahan obat dan tidak ada kegagalan dalam pemurnian. Bagus, setelah saya menemukan darah dewa asli, saya akan memberikan Anda bahan obat lagi. Adapun imbalannya, ada beberapa pertukaran yang setara dapat dilakukan. Mungkin dengan kekuatan Anda, kecuali harta karun, sepertinya tidak ada sesuatu pun yang dapat menarik perhatian dewa. Kata nomor 7 perlahan. Jelas dia juga memperlakukan Xiaoyan sebagai orang yang kuat, karena mereka yang bisa memasuki alam dewa kekacauan, tidak ada seorang pun yang biasa-biasa saja. Jadi mereka pasti akan menjadi yang terbaik di dunianya masing-masing. 7. Saya memiliki permintaan sekarang. Jika ditambah pil tubuh dewa dan iblis ini, dan 2 lagi yang belum saya sempurnakan, bisakah saya meminta Anda membayar di muka dengan beberapa ramuan? Setidaknya pil penawaran racun tingkat dewa dari Anda terlebih dahulu. Xiaoyan segera mengungkapkan pikirannya, dan inilah tujuan menyempurnakan ramuan ini. Pil penawar racun? Anda adalah seorang alkemis, tapi mengapa Anda kekurangan ramuan? Kata nomor 7 dengan sedikit bingung. Bukan itu permasalahannya. Saya hanya tiba-tiba penasaran dengan penawar racun. Jadi tentu saja saya ingin mendapatkan pil penawar racun dari Anda untuk mempelajarinya. Xiaoyan tentu saja tidak akan mengakui bahwa dia tidak memiliki pil penawar racun di tangannya, karena dia tidak memiliki bahan obat. Dan menurut imajinasi nomor 7, dengan kekuatan Xiaoyan seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan bahan obat dan ramuan. Jadi begitu, ada beberapa pil penawar racun tingkat dewa, meskipun tidak banyak pil obat tingkat dewa bermutu tinggi. Tapi permintaan pil penawar racun tidak banyak, dan kesulitan pemurniannya juga jauh lebih rendah. Jadi untuk 3 pil tubuh dewa dan iblis ini, dan yang belum Anda murnikan, itu cukup untuk ditukar dengan lebih dari 10 pil penawar racun tingkat dewa bermutu tinggi. Jadi, apakah Anda yakin ingin menukarnya? Nomor 7 terus bertanya. Bolehkah saya menukarkan 5 pil penawar racun dan sisanya dalam bentuk bahan obat untuk digunakan memurnikan 5 ramuan? Xiaoyan tidak sopan. Sejak nomor 7 berkata begitu, Xiaoyan juga mengetahui bahwa pil penawar racun memang tidak seberharga pil tempur, seperti pil tubuh dewa dan iblis. Dan nilai dari 3 pil tubuh dewa dan iblis belum lagi 10 pil penawar racun itu tidak berlebihan. Dan seharusnya bisa menukarnya dengan 20 pil obat. Karena meskipun di benua Kaisar Dou, Xiaoyan jarang berpartisipasi dalam pengelolaan aliansi bisnis. Namun Xiaoyan masih memiliki beberapa ide saat berbisnis. Apalagi pengusaha seperti nomor 7 sedang berbisnis di berbagai dunia. Jika tanpa keuntungan yang cukup besar, hal tersebut tidak akan menjadi gaya seorang pebisnis. Bagus.
Kerja sama pertama mudah diucapkan. Nomor 7 berhenti. Tapi jeda ini tentu saja sangat tidak sopan, karena jika dia mengatakan setuju dengan segera, itu tidak akan membuat pembeli merasa senang. Tetapi hal itu akan membuat mereka merasa ditipu. Namun bagi Xiaoyan ini justru sebaliknya. Terima kasih, jawab Xiaoyan. Jelas dia secara alami memahami trik kecil yang digunakan nomor 7. Meskipun memang mudah untuk melihatnya, tapi Xiaoyan harus mengatakan bahwa seorang pengusaha ahli dalam memanipulasi hati orang. Oke, saya akan meminta nomor 1 untuk menyampaikannya kepada Anda nanti. Setelah keduanya selesai berbicara, kemudian mereka mundur dari alam dewa kekacauan, dan Xiaoyan juga perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, pertempuran sengit masih terjadi di luar gua. Hanya saja saat aroma obat mujarab telah menghilang, banyak orang langsung tergila-gila karenanya. Jadi setelah melihat gelombang binatang buas akan segera surut, masih ada orang yang tidak tahan dan langsung bergegas menuju gua tempat Xiaoyan. Adapun orang pertama yang masuk adalah seorang pria kuat di langkah ke-8 keabadian kaisar. Saya ingin melihat siapa alkemis itu. Setelah saya menangkapnya, dia bisa menyempurnakan obat mujarab untuk saya. Kemudian membuatkan obat mujarab untuk keluarga saya. Tepat ketika sosok pria di langkah ke-8 keabadian kaisar meraung dan bergegas masuk ke dalam gua, Longbio dan yang lainnya juga cukup terkejut saat melihat ini. Namun sebelum beberapa orang itu sempat bereaksi, tiba-tiba terdengar suara teredam yang datang dari dalam gua. Dan sosok pria di langkah ke-8 yang masuk ke dalamnya sebenarnya tertembak ke belakang dan berubah menjadi garis darah di udara. Segera sosok Xiaoyan berjalan keluar gua. Setelah melihat ke sekeliling, kekuatan Qi dan darah tiba-tiba melonjak dengan ganas. Kemudian sosok Xiaoyan menghilang. Tepat ketika Xiaoyan muncul kembali, dia telah membunuh beberapa binatang buas yang membuat binatang buas di sekitarnya langsung ketakutan. Kemudian ratapan menyedihkan dari binatang buas terdengar di mana-mana yang menyebabkan gelombang bintang buas surut seperti air pasang. Pada saat yang sama, melihat pria di langkah ke-8 ini menembak mundur ke belakang dengan luka serius, orang-orang di sekitarnya juga memiliki tatapan ngeri di mata mereka. Jadi ketika melihat Xiaoyan muncul lagi di udara, beberapa orang dengan reaksi cepat segera bangkit dan melarikan diri dari tempat itu. Adapun orang-orang yang masih tersisa di sekitarnya, Xiaoyan juga tidak ingin melanjutkan tindakannya. Lagi pula, dia juga tidak perlu membuang banyak waktu di sini. Ketika saya sedang memberikan pil, mengapa para binatang buas itu ada di sini? Bahkan para orang-orang yang berkuasa juga ada di sini. Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga merasa sedikit aneh, karena dibandingkan dengan ancamannya, itu lebih seperti sebuah petunjuk. Dunia kuno Dewa Iblis Abadi berbeda dari dunia sensi. Namun, meskipun situasi di dunia ini kacau, bahkan hati orang-orang di dunia ini juga lebih rumit. Tapi, Xiaoyan merasa dunia ini terasa lebih realistis. Jadi, apakah mungkin itu mengisyaratkan semacam krisis? Xiaoyan segera mengangkat kepalanya, melihat ke arah pegunungan tempat istana Chen berada, namun tiba-tiba pupil matanya sedikit menyusut. Karena penghalang beracun yang dengan jelas menyelimuti tempat itu sebelumnya, sekarang telah menghilang begitu saja. Seolah-olah kabut beracun itu telah menguap. Bagaimana penghalang racun bisa hilang? Mungkinkah ini terkait dengan penghancuran diri sebelumnya? Setelah Xiaoyan menautkan situasi keduanya, Xiaoyan tiba-tiba mengerti sesuatu. Dan dia melihat ke arah istana Chen dengan serius. Karena orang lain mungkin tidak mengetahui identitas Xiaoyan, tapi kehendak Dewa Iblis Abadi mengetahuinya. Jadi sebagai kehendak dunia ini, dia juga pasti bisa merasakan hubungan sebab dan akibat antara Xiaoyan dan Ningyo. Jadi apa yang semuanya terjadi sekarang? Sebenarnya kehendak Dewa Iblis Abadi sengaja ingin memberitahu Xiaoyan bahwa saat ini ada bahaya di istana Chen. Terima kasih, kata Xiaoyan mengangkat kepalanya. Mendengar itu, semua orang menatap Xiaoyan dengan bingung. Tapi Longbio dan yang lainnya juga tidak berani mengabaikannya.
Jadi mereka segera menangkupkan tinjunya dan hormat. Situasi macam apa ini? Kepada siapa orang ini berterima kasih? Longbyo tampak aneh. Dia benar-benar tidak mengerti beberapa tindakan Xiaoyan. Namun Zhonggu dan yang lainnya tidak berkata apa-apa karena mereka merasa Xiaoyan bukanlah keberadaan yang bisa mereka tebak. Pada saat ini, 7 kotak giok indah muncul di antara batu giok khusus ini. Setiap kotak terbuat dari batu es berumur 10.000 tahun. Bahkan ada juga formasi penyegelan, sehingga itu akan memastikan bahwa ramuan di dalamnya akan aman selama ribuan tahun. Di samping itu, ada juga cincin yang berisi 2 resep pil penawar racun dan bahan obat yang digunakan untuk memurnikan ramuan obat. Nomor 7, meminta saya untuk mengirimkannya dan menyampaikan pesan. Dan dia berkata, semoga kita bisa memiliki kerjasama yang saling menguntungkan di masa depan. Dan itu adalah hadiah untuk teman dan cinta yang tahan lama. Suara nomor 1 segera terdengar di benak Xiaoyan yang membuat dia tersenyum saat mendengar ini. Benar-benar penguasa yang hebat. Dengan cara ini, itu akan membuat pelanggan merasa mendapatkan keuntungan. Karena tidak hanya mendapatkan bantuan, juga punya bisnis. Jadi, saya juga telah diberi pelajaran dengan kata. Sudahkah Anda belajar tentang pil penawar racun? Sambil sedikit mengernyit, Xiaoyan melihat ke arah istana Chen. Jika itu benar-benar petunjuk yang diberikan kepadanya oleh kehendak Dewa Iblis Abadi, jadi seharusnya Nengyo ada di dalam istana Chen. Tianxun telah terbunuh. Sekarang memang waktu terbaik untuk menghadapi Nengyo. Hanya saja saya tidak tahu pengingat macam apa yang ingin disampaikan kehendak Dewa Iblis Abadi. Mungkinkah sekarang Nengyo berhasil menerobos keabadian para dewa? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.